Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan materi di mata kuliah STEM Pakar. Kita bahas sekarang tentang operator dasar zadeh dalam himpunan fazi. Ya, seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, zadeh adalah salah satu penemu teori tentang konsep himpunan fazi. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana operator-operator dasar yang digunakan dalam himpunan fazi. Nah, mungkin sebelum masuk ke operator dasar di sini, operator di sini adalah maksudnya sebagai penghubung. Kalau Anda ingat bahasa pemrograman seperti algoritma, operatornya ada tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Terus kemudian ada and, or. Nah, ini juga kurang lebih sama. Ada operatornya. Ya, artinya operator ini digunakan untuk apa? Kalau ke dalam algoritma kita gunakan untuk misalnya menambahkan. Nah, menambahkan 2 ditambahkan dengan 3, maka kita gunakan apa? Operator tambah. Kita kurangkan, misalnya 5 kurangin 7, berarti kita gunakan operator minus. Kita n-kan, apa yang di n-kan? Misalnya, apakah bilangan pertama dan bilangan kedua, itu adalah bilangan pertama dan kedua, apakah lebih, misalnya bilangan pertama lebih besar, maka statusnya true. Bilangan kedua misalnya juga lebih besar dan statusnya true. Dan kita n-kan true dengan true, dia menjadi true ya. Jadi itu operator. Nah, itu operator n atau or. Nah, ini kita juga akan membahas nanti menggunakan operator ya. Konsepnya nama operator tapi mungkin agak berbeda ya dengan operator yang selama ini kita kenal. Oke, yang pertama ini kita bahas tentang operator n. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator n diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Ya, misalnya di sini adalah U, A, B. Nah, di sini ada operator n. Nah, operator n kita melambangkan dengan lambang seperti irisan. Ya, irisan kalau dalam himpunan. Ya, lambangnya seperti ini. Ya, U, A, irisan B sama dengan minimal UAX, UB, Y. Apa ini UAX? UAX adalah derajat keanggotaan. Ini juga derajat keanggotaan. Nah, di sini kita akan mencoba menghubungkan antara derajat keanggotaan satu sama derajat keanggotaan yang lain. Ya, nah, derajat keanggotaan satu. Nah, derajat keanggotaan di sini ya akan, kalau yang kita sudah bahas sebelumnya, ini kan derajat keanggotaannya berdiri sendiri-sendiri ya. Misalnya seperti ini contohnya. Di sini ada derajat keanggotaan untuk misalnya permintaan naik 4.000. Nah, pada saat naik 0,75, pada saat turun 0,25. Tapi ini tidak dihubungkan, ini berdiri sendiri-sendiri ya. Di sini kita katakan U naik 4.000 adalah 0,75 ya, dengan istilahnya dengan rumus ini ya. Rumus ini kita sudah bahas, rumus untuk persamaan garis ini. Di sini kita dapatkan nilainya 0,75. Kemudian U turun 0,25 ya. Nah, artinya di sini hanya melihat kalau 4.000 pada saat naik 0,75. Ya, 4.000 ini apa? Permintaan. Jadi permintaan 4.000 pasang sepatu. Pada saat naik derajat keanggotaannya 0,75. Pada saat turun 0,25. Nah, operator dasar zadeh ini mencoba menggabungkan operator yang tadinya berdiri sendiri-sendiri. Artinya ini hanya melihat pada saat naik, trennya berarti hampir anggota penuh. Kalau ini karena mendekati 0, hampir bukan anggota. Kalau permintaan pada saat derajat keanggotaan turun. Nah, di sini kita akan coba menggabungkan derajat keanggotaan yang berbeda-beda ya. Derajat keanggotaan yang dua seperti ini. Bisakah nanti kita jadikan satu? Nah, untuk menjadikan satu ini salah satunya menggunakan operator n. Nah, operator n ini nanti mengambil nilai terkecil dari 2 derajat keanggotaan. Misalnya seperti ini, 0,75 dan 0,25. Nah, mana yang lebih kecil? Lebih kecil 0,25. Nah, operator n dia mengambil nilai yang terkecil. Jadi kalau ini misalnya derajat keanggotaannya 0,25, ini 0,75, maka diambil apa? Menjadi AUAB adalah 0,25. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Misalnya, nilai keanggotaan 27 tahun pada himpunan muda adalah 0,6. Ya. Jadi, 27 tahun pada himpunan muda, ya, himpunan muda artinya yang masuk kategori muda. Derajat keanggotaannya adalah 0,6.
Ya, jadi U muda 27 sama dengan 0,6. Dan nilai keanggotaan, kemudian ada yang lain, yaitu nilai keanggotaan 2 juta ya, pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Jadi di sini U gaji tinggi, derajat keanggotaan U gaji tinggi adalah 0,8 untuk kalau nilainya 2 juta. Ya, ini contoh ini ya dulu. Mungkin kalau sekarang sudah nggak relevan ya. Ini mungkin tidak masuk ke anggota kepada gaji tinggi. Ini malah gaji yang relatif kecil ya. Kalau kita ini kota di kota Bandung udah sampai 3,3 kalau tidak salah ya. Jadi Bandung ya minimalnya 3,3. Untuk penghasilan tinggi artinya harus lebih dari 3,3, 4 juta itu dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kemudian kita ingin lihat misalnya 27 tahun ya, 27 tahun kan masuk mudanya gaji kotanya 0,6. Kemudian gaji 2 juta, gaji tinggi adalah 0,8. Nah, kalau kita gabung, kalau dia muda, umurnya 27, kemudian gaji 2 juta, muda untuk kategori muda dan gaji tinggi, dia masuk derajat anggotanya gimana? Apakah memang bisa mendekati anggota penuh ya, ataukah hampir tidak anggota penuh ya, dari muda dengan gaji tinggi. Maka alfa predikat untuk usia muda dan penghasilan tinggi kita gunakan operator N. Ya, operator N yaitu U muda diiris dengan gaji tinggi, maka di sini didapatkan bahwa adalah 0,6 dan 0,8. Kita ambil yang minimalnya yaitu di sini 0,6. Berarti derajat keanggotaan untuk yang muda dengan gaji tinggi ya muda dengan gaji tinggi dengan mudanya 27 dan gajinya dia 2 juta masuk 0,6. Jadi kalau keanggotaan ya di tengah-tengah mungkin ya, tengah-tengah lebih sedikit, mendekati 1 juga tidak, tapi mendekati tidak anggota juga ya, artinya masih bisa klaim bahwa ini masuk generasi muda dengan gaji tinggi ya, tapi tidak anggota penuh ya. Artinya nilainya 0,6. Kalau anggota penuh ya, singkat yaitu nilainya yaitu mulai dari 1 ya. Artinya dia mencapai nilai 1 ya. Kalau tidak anggota berarti nilainya adalah 0. Oke, ini operator N. Nah, sekarang berikutnya ada operator OR. Nah, kalau operator OR, kalau tadi operator N mengambil nilai minimum, ini mengambil nilai maksimum. Jadi operator ini berhubungan dan operasi union pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan yang bersangkutan. Ya, jadi notasinya adalah dengan penggabungan. Ya, jadi kalau tadi N dengan irisan bentuk notasinya, ini penggabungan dengan union. Ya, untuk operator OR. Jadi max UA X dan UY. Nah, jadi diambil nilai yang terbesar. Jadi kalau dia tadi diambil untuk kasus yang sama tadi, gaji muda dengan penghasilan tinggi, dengan gaji mudanya 27 dan gaji tingginya adalah 2 juta, yaitu berarti di sini derajat keanggotaan 27 adalah 0,6 dan derajat keanggotaan untuk gaji tinggi adalah 0,8, maka dia masuk 0,8. Artinya kalau operator OR ini akan masuk kategori dia seorang muda dan penghasilannya memang tinggi karena sudah mendekati hampir anggota penuh, tapi belum anggota penuh ya, tapi mendekati 0,8. Nah, ini operator OR. Tadi operator N mengambil minimum, operator OR mengambil nilai maksimum ya. Jadi dari derajat keanggotaan yang kita gabungkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, bisa nggak lebih dari 2? Bisa ya. Jadi artinya ini minimal 2, namanya juga penggabungan minimal 2 dan bisa lebih. Hanya artinya kalaupun lebih tetap diambil mana nilai minimum dari misalnya ada 4 data. Ada 4 derajat keanggotaan. Nah, 4 derajat keanggotaan mana yang paling kecil. Kalau operator OR mana yang paling tinggi dari 4 derajat keanggotaan tersebut. Kemudian ada operator NOT. Nah, operator NOT ya sesuai namanya kita mungkin sering mendengar. Operator NOT ini seperti menjadi pembalik. Nah, ini juga sama. Operator NOT ada dalam Zadeh adalah untuk melihat kebalikannya ya, kebalikannya. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan ya. Komplement itu biasanya kan kebalikannya ya. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Ya, jadi misalnya UA sama dengan 1 min UAX. Jadi contohnya kalau di situ misalnya untuk usia muda, maka tidak mudanya berapa derajat keanggotaannya? Tinggal kita kurangin 1 minus 0,6. Jadi U muda 27 tahun adalah
0,6, maka untuk tidak mudahnya berapa derajat keanggotaannya, yaitu 0,4. Nah, ini operator not. Kemudian nih kita bahas ada namanya penalaran monoton. Ya, ini penalaran monoton sebenarnya salah satu cara bagaimana melihat dua derajat keanggotaan, tapi kita hubungkan secara penalaran monoton. Ya. Nah, ini kita lihat coba ya, satu definisinya. Jika dua daerah fazi, ada dua daerah direlasikan dengan implikasi sederhana, maka kita tuliskan if X adalah A, then Y adalah B. Nah, kalau kita buat bentuk transfer function-nya menjadi Y sama dengan fungsi dari XA, B. Ya, jadi di sini tidak melalui jalan komposisi dan dekomposisi. Komposisi itu penggabungan, dekomposisi itu pemecahan. Ya. Nilai output dapat dideteksi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Ya. Nah, contoh penalaran monoton. Misal ada dua himpunan fazi tinggi, ya, menunjukkan tinggi badan orang Indonesia dan berat. Nah, jadi kita punya dua himpunan fazi tinggi dan fazi berat. Ya. Tinggi badan orang Indonesia dan berat menunjukkan berat orang Indonesia. Seperti terlihat pada gambar, berikut relasi antara kedua himpunan diekspresikan dengan aturan tunggal sebagai berikut. Jika tinggi badan adalah tinggi, maka berat badan adalah berat. Ya, jadi berarti kalau dia tinggi, maka badannya masih berat. Tapi kalau tinggi badannya adalah tidak terlalu tinggi, ya tidak terlalu berat, seolah-olah seperti itu. Jadi itu namanya penalaran monoton. Ya. Implikasi secara monoton akan menyeleksi daerah fazi A, B dengan algoritma sebagai berikut. Ya. Suatu elemen X pada domain A, maka tentukan nilai keanggotaan dalam daerah fazi A, yaitu UAX. Nah, jadi kita gabungkan ini, ya, X sama domain di A ini di sini, ya. Ya, jadi di sini tadi X, ya, coba kita lihat ke sini ya. Nah, ini. Ya, X di sini ya, X bagian dari A, Y adalah bagian dari B. Ya. Kemudian pada daerah fazi B, nilai keanggotaan yang berhubungan dengan permukaan fazinya, tarik garis lurus ke arah domain. Nilai pada sumbu domain Y merupakan solusi dari fungsi implikasi tersebut. Nah, jadi misalnya kita punya seperti ini, ya, seperti ini gaji ini sini ini ada satu bentuk tinggi ya, tinggi grafiknya linear, berat grafiknya sigmoid. Ya. Nah, ini mulai dari 150 disebut tinggi, ini mulai dari 150, jadi kurang dari 150 nggak masuk kategori tinggi, 150 masuk kategori tinggi, sampai 170 ke atas sudah masuk keanggotaan penuh. Nah, berarti ini daerah derajat keanggotaan, tapi bisa masuk kategori tinggi. Nah, ini berat badan, kalau kurang dari 40 nggak masuk berat, lebih dari 70 masuk berat. Ya, daerah di sini daerah yang punya derajat keanggotaan. Nah, ini kita lihat bagaimana menghubungkannya penalaran monoton. Jadi, misalnya seseorang yang memiliki tinggi badan 165 cm memiliki derajat keanggotaan 0,75 pada daerah fazi tinggi. Nah, ini kita lihat di sini, ini grafik linear ya, dari 165, ya kita bisa gunakan persamaan atau secara grafik, tidak pernah nilainya 0,75. Ya. Nah, ini kalau secara persamaan ditulisnya seperti ini, 165 dikurangi 150, jadi 165 kurangi 150 ya, dibagi dengan 170 dikurangi 150. Ya, maka kita dapatkan 15/20 yaitu 0,75. Berarti ini 0,75. Nah, penalaran monoton ini langsung disambungkan ke grafik yang berat tadi. Kalau di sini derajat keanggotaan 0,75, nah 0,75 di sini titik sini. Nah, sekarang kita balik. Biasanya kita dari nilainya yang tinggi kita ketahui dapat derajat keanggotaan. Nah, sekarang di sini derajat keanggotaan diketahui, berapa sih nilai di berat badannya? Nah, ini kita kembalikan. Jadi kalau secara formula ini seperti dibalik aja rumusnya gitu ya, seperti itu. Nah, nilai ini namanya pemetaan, ya, pemetaan. Jadi nilai ini dipetakan ke daerah fazi berat yang akan memberikan solusi berat badan orang tersebut, yaitu 59,4, ya, 59,4 kg diperoleh dari U berat, ya, di mana di sini sigmoid dari ya, ini pakai pendekatan ya, ini sebenarnya pakai rumus ya, di sini. Ya, ini pakai pendekatan bisa seperti ini sigmoid. Nah, kalau kita pakai formula yang menggunakan formula sigmoid, ya sudah kita pernah bahas di slide sebelumnya. Ya, ini coba saya kembali dulu slide yang di sini ya. Ini sigmoid. Nah, ini dia. Ya, nah ini formula ini ya, formula ini yang dipakai. Ya, formula ini yang dipakai.
Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ya, sehingga di sini formula ini kita pakai. Nah, rumusnya di sini ya 1 min 2 70 min Y dibagi 70 min 40 ya, dikuadratkan di kuadrat ya, sama dengan 0,75. Jadi biasanya kan ini yang kita cari. Sekarang ini udah diketahui. Nah, ini Y ini yang kita cari nilainya. Ya, nilai Y ini kita cari. Nah, kita menggunakan persamaan biasa sehingga akhir akan diperoleh ya, yaitu nilainya adalah 59,4 kg. Ya. Nah, ini kan memang menghasilkan dua persamaan karena ini ada bentuk kuadrat. Nah, nilainya ambil yang kurang dari 70 yaitu 59,4. Berarti kalau tinggi badannya 165, idealnya adalah beratnya 59,4. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan penaraman monoton ya, menggunakan derajat keanggotaan fazi untuk menghubungkan nilai tinggi dan berat. Ya. Oke, kita teruskan di sini ya. Nah, penaraman monoton itu nanti kalau kita hubungkan sama operator dasar Zadeh itu sudah seperti apa? Nah, ini ada namanya nanti kita sebut sebagai fungsi implikasi. Jadi ini kita bisa perluas nih dari if x is A, then Y is B ya. Dan X dan Y adalah skalar, A dan B adalah himpunan fazi. Nah, ini himpunan fazi. X dan Y skalar. Proposisi yang mengikuti if disebut sebagai antecedent, sedangkan proposisi yang mengikuti then disebut konsekuen ya. Ya, ini kita sebut antecedent, ini kita sebut konsekuensinya. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fazi. Nah, ini kita kembangkan di sini. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi basicnya gitu ya. Basicnya penaraman monoton ini kita gunakan untuk proposisi ya, untuk operator fazi, yaitu menggunakan misalnya di sini operator n. Jadi x1 is A1, x2 is A2, x3 is A3 dan seterusnya. Ya, maka then y is B. Dan titik adalah operator ya. Nah, ini bisa n, bisa or. Ya, nah ini kita bisa kembangkan, yang kita kembangkan di sini sebagai konsekuennya. Nah, bagaimana penerapan dari fungsi implikasi di sini? Nah, di sini kita lihat ya, ada satu grafik ya. Nah, tapi sebelum ke grafik, di sini kita lihat secara umum bahwa fungsi implikasi dapat digunakan, yaitu minimum. Fungsi ini dapat memotong output himpunan fazi. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh penggunaan fungsi minimum. Nah, ada fungsi minimum. Kemudian ada dot product. Fungsi ini akan menskalai output himpunan fazi. Gambar B menunjukkan salah satu contoh penggunaan fungsi dot. Jadi ada dua. Di sini ada fungsi yang memotong. Kalau min itu memotong. Kalau dot itu menskala. Kalau menskala itu seperti misalnya kalau kita ada mainan itu kan sering adanya mainan mobil misalnya. Oh, skala mobilnya dibanding aslinya berapa? 1 dibanding 80 gitu ya. Artinya ini mobil ini adalah 80 kali lebih kecil dari mobil aslinya. Itu menskala. Nah, tapi kalau dipotong ya dipotong ya. Nah, ini jadi contoh kita punya grafik seperti ini ya. Dengan fungsi minimum. Misalnya di sini ada fungsi permintaan. Kemudian di sini ada fungsi biaya produksi. Nah, ini ada lihat ya di sini. Saya zoom. Ini ya. Ini kita lihat di sini. Di sini ada fungsi permintaan dan biaya produksi. Ini permintaan seperti ini grafiknya. Nah, didapat misalnya dengan satu nilai, dapat nilainya di sini derajat keanggotaannya tertentu. Kemudian di sini ada biaya produksi dengan derajat di sini biaya produksi sekian, dapat derajat keanggotaannya sekian. Nah, di sini ada fungsi produksi barang. Nah, dengan minimum ya, fungsi minimum, maka di sini produksi barang di-cut bentuknya, dipotong menjadi akhirnya bentuknya trapesium. Bentuknya segitiga menjadi trapesium, sehingga inilah yang nanti akan diperhitungkan ya. Nah, kalau misalnya menggunakan dot product menskala artinya jadi diperkecil ya. Di sini misalnya bentuknya seperti ini, kemudian ini ada satu nilai, nah, kemudian dapat derajat keanggotaannya, ini pun ada satu nilai derajat keanggotaannya, diambil yang dengan dot product misalnya diambil yang minimum, maka ini di skala, jadi ukurannya sekian, jadi segitiga menjadi segitiga yang kecil, ini namanya di skala. Nah, ini perluasan dari penalaran monoton. Kita mulai gabungkan dengan operator dasar Zadeh. Kemudian ada yang namanya sistem inferensi fazi. Nah, ini salah satu metode namanya metode Tsukamoto. Ya, metode Tsukamoto.
Nah, ini metode yang nanti salah satu implementasi menggunakan operator dasar ZD. Nah, bagaimana sistem inferensi fuzzy? Jadi kalau inferensi itu apa sih? Pengambilan kesimpulan, ya. Pengambilan kesimpulan dalam satu bentuk himpunan fuzzy. Nah, kita lihat bagaimana metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas. Berdasarkan alfa predikat, yaitu phase strength, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nah, ini kita lihat, maaf ya. Oke, nah kita lihat di sini ya. Di sini misalnya kita punya himpunan fuzzy seperti ini, ya. Ini variabel 1, kemudian punya himpunan fuzzy seperti ini, variabel 2. Nah, kita mau gabungkan dua ini. Nah, gabungan dua ini kita ambil minimumnya sehingga didapatlah nilai di sini. Kita ambil minimumnya dapatlah derajat keanggotaan, di sini derajat keanggotaannya, ya. Mirip seperti panaran monoton tadi, ya, tapi ini hasil dari penggabungan dua operator. Nah, di sini derajat keanggotaannya, nanti kita set di sini berapa nilainya Z di sini. Ya, kalau di sini misalnya fungsi ini permintaan, biaya produksi, ini fungsi produksi. Jadi ini permintaan, misalnya ini biaya produksi, ini produksi. Nah, jadi di sini kita dapat nilainya 1Z1. Kemudian misalnya bentuknya seperti ini. Ya, ada satu lagi, ya, derajat keanggotaannya bentuknya seperti ini. Terus kita gabungkan. Maaf, ya, kita gabungkan. Ya, kita gabungkan. Nah, kita dapat hasilnya kita dengan operator, operator minimum, ya, operator minimum kita dapat nilai derajat keanggotaannya minimum dari dua ini. Kemudian kita bisa hitung nanti nilai Z-nya. Ya, nilai Z-nya kita hitung. Nah, Z1, Z2 yang sudah kita hitung, nah kita hitung rata-rata terbobotnya. Nah, itu dengan formula yaitu alfa 1 kali Z1, ya, tambah alfa 2 kali Z2 dibagi alfa 1 plus alfa 2. Nah, ini metode untuk Tsukamoto. Nah, sekarang kita lihat ya implementasinya. Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Nah, ini Anda lihat ya, ada namanya fungsi permintaan. Ya, terbesar 5.000, terkecil 1.000 permintaan. Demand pasar gitulah, ya. Kemudian persediaan barang di gudang terbanyak 600. Nah, ini ada stok di gudang 600 dan terkecil adalah 100. Nah, ini di gudang stok tertinggi 600 dan terkecil 100. Ya, ada fungsi namanya persediaan. Jadi sama fungsi permintaan, yang kedua fungsi persediaan. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Nah, di sini kita lihat ada namanya fungsi produksi. Nah, fungsi produksi maksimum 7.000, ya. Kemudian minimum adalah 2.000. Ya, jadi kalau Anda lihat di fuzzy di sini, pertama memang kita harus bisa definisikan fungsi-fungsi itu berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum. Nah, di sini ada dua titik ya. Nah, kalau dua titik seperti ini, fungsinya adalah akan selalu bentuknya dia fungsi linear. Tapi kalau dia fungsinya tidak linear, pasti titiknya akan lebih ya. Jadi tidak hanya maksimum minimum, tapi di antara maksimum minimum ada juga satu nilai. Nah, ini kalau kita di sini hanya sebutkan maksimum minimum, sudah pasti grafiknya bentuknya adalah linear. Apabila kita lanjutkan ya, apabila proses-proses tersebut menggunakan 4 aturan, nah ini dibuat aturan nih dalam fase ini, yaitu aturan 1, rule 1, if permintaan turun dan persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Ya, jadi ulang ya di sini aturan 1, if permintaan turun and persediaan banyak, maka then produksi barang berkurang. Ini kan sebagai antecedent, ini sebagai konsekuensinya. Jadi di sini permintaan turun, persediaannya banyak, berkurang. Kemudian kita lihat rule 2, if permintaan turun dan persediaan sedikit, then produksi barang berkurang.
Ya, jadi Anda lihat di sini ya, yang antecedennya permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang berkurang. Jadi di sini yang menentukan konsekuensinya ini kita lihat sebenarnya dari fungsi permintaan. Mau persediaannya banyak, persediaannya sedikit, tetap dia berkurang produksinya. Kalau permintaannya itu turun. Ya. Kemudian rule 3. If permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Ya, jadi kita lihat di sini yang rule ketiga, permintaannya naik ini kan permintaan turun. Kemudian persediaannya banyak, produksi barangnya bertambah. Kemudian if yang rule keempat, if permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Jadi kita lihat bahwa konsekuen ini terkait antecedennya ke permintaan. Ya, jadi kalau permintaan turun, kemudian di sini berkurang, ya turun juga berkurang. Mau permintaan sedikit atau banyak, ya. Jadi dia berkait langsung sama permintaan. Hanya kenapa di sini tetap persediaan? Karena permintaan akan selalu dikaitkan dengan persediaan. Permintaan itu kan keinginan, persediaan berarti kan konkretnya. Nah, produksi barang berarti kan nanti yang dihasilkan dikaitkan antara permintaan sama persediaan. Ya, jadi ini tetap harus dikaitkan, ya fungsi persediaan. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapa makanan jenis ABC yang harus diproduksi? Ya, jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang ada 300 kemasan. Nah, di sini dilihat bahwa permintaannya 4.000, di gudang 300. Berapa saya harus produksi? Ya. Nah, tentunya untuk kasus seperti ini kita nggak bisa langsung main tambah kurang gitu ya. Karena ini merupakan fungsi pendekatan. Nah, ini kita gunakan coba pendekatan Tsukamoto. Nah, langkah pertama adalah di sini kita buat variabel fase dari kasus di sini ya. Di sini ada permintaan terdiri atas dua himpunan fase, yaitu naik dan turun. Ya, naik dan turun. Ini kita naik ya. Tadi kan di sini fungsi permintaan, di sini permintaan adalah yang tertinggi adalah 5.000 kemasan dan terkecil adalah 1.000. Berarti kita buat titik di sini 5.000 dan 4.000. Ada permintaan turun, ada permintaan naik. Nah, kategori dia masuk permintaan naik adalah kalau dia sudah anggotanya penuh, kalau dia udah lebih besar dari 5.000. Karena tadi 5.000 artinya kalau 6.000 udah dia anggota penuh. Nah, kemudian ada fungsi turun. Nah, fungsi turun ini anggota penuh apa? Kalau kurang dari 1.000. Nah, grafiknya nanti seperti ini. Nah, kalau di sini turun artinya kalau udah 5.000 apa? Bukan anggota lagi dari fungsi turun, permintaan turun. Kemudian yang di sini kalau udah kurang dari 1.000, maka dia tidak masuk lagi anggota dari fungsi permintaan naik. Nah, tiap grafik ini nanti kita bikin persamaannya ya. Persamaan garisnya ya, mudah saja di sini kita buat di sini kalau kurang dari 1.000 dia maka nilainya adalah 1 untuk turun. Artinya apa kalau 1 anggota penuh. Kemudian ya ini fungsi turun ya. Kemudian kalau lebih besar dari 5.000 apa? Bukan anggota lagi, maka nilainya 0. Ya. Kemudian kalau antara 1.000 sampai 5.000 bagaimana untuk turun? Nah, kita buat formula 5.000 min X per 4.000. 4.000 didapat dari 5.000 dikurangin 1.000. Kemudian ada fungsi permintaan naik. Nah, fungsi permintaan naik di sini adalah dari naik sama ya. Hanya di sini perbedaannya adalah kalau kurang dari 1.000 dia bukan anggota, maka kalau kurang dari 1.000 apa? Nilainya 0. Kalau lebih dari 5.000 apa? Anggota penuh, nilainya 1. Kalau antara 0 sampai antara 1.000 sampai 5.000 maksud saya, maka bagaimana di sini 1.000 sampai 5.000? Maka di sini kita formulasikan X min 1.000 dibagi 4.000. Jadi fungsi naik yang ini kan, ini fungsi naik. Jadi persamaan garis naik ini adalah X min 1.000, X itu yang di sini dikurangi 1.000 dibagi 4.000, yaitu 5.000 kurangi 1.000. Nah, sekarang kalau tadi ada permintaan ya, di sini kan permintaan sebanyak 4.000 ya. Nah, permintaan 4.000 pada saat halo. Permintaan 4.000 ya, permintaan 4.000 pada saat permintaan 4.000 ya, permintaan 4.000. Ah, ya, maaf. Permintaan 4.000 pada saat turun ataupun pada saat naik. Nah, kita gunakan langsung formula persamaan di sini. Maka di sini pada saat turun adalah nilainya 0,25 pada saat turun, dan pada saat naik adalah 0,75. Nah, ini derajat anggotanya ini. Nah, ini kalau tadi berarti kita mengukur yang di sini 4.000 pada saat naik dan pada saat turun. Ya. Ya, jadi ini kalau saya kembali ke grafisnya tadi, nah ini maksudnya tadi seperti ini. Ya. Oke. Saya perbesar. Nah, kita baru bahas yang satu di sini.
Ya, berarti titik sini 4000, ini berapa pada saat turun dan pada saat naik. Ya, pada saat naik berapa? Oke, di sini. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan ada dua, yaitu sedikit dan banyak. Ya, sedikit dan banyak. Nah, di sini pada saat sedikit, ya, sedikit tadi angkanya adalah 100, yang banyak adalah 600. Nah, berarti pada saat dia fungsi sedikit menjadi yang bukan anggota penuh adalah dia kalau kurang dari 100. Itu fungsi persediaan sedikit. Kalau udah lebih dari 600 tidak lagi masuk anggota dari fungsi persediaan sedikit. Nah, untuk banyak dia anggota penuh kalau dia lebih dari 600, bukan anggota kalau kurang dari 100. Nah, ini bentuk grafisnya. Sekarang tadi kan di sini ada di sini persediaannya 300. Nah, 300 itu berapa di sini derajat keanggotaannya? Nah, derajat keanggotaannya pada saat 300 di sini adalah dapat nilainya, ya. Tadi dari masing-masing ini sama, kita buat persamaannya, ya. Persamaan seperti ini, kurang dari 100. Untuk sedikit ada anggota penuh, kalau sedikit. Kalau lebih dari 600 bukan anggota lagi. Nah, antara 100 sampai 600, 600 min Y, 600 min Y dibagi 500. 600 kali 100, ya 500, ya. Kemudian untuk persediaan banyak, dia kalau kurang dari 100 maka nilainya 0, lebih dari 600 nilainya 1 pada saat persediaan banyak. Ya, antara 100 sampai 600, maka di sini Y min 100 per 500. Nah, di sini kita cari nilai keanggotaan pada saat persediaan 300, didapat nilai 0,6 sama 0,4. Nah, kemudian untuk produksi. Nah, ini untuk produksi. Tadi kan 7.000 dan minimum 2.000. Nah, produksi barang tadi di bawah himpunan yaitu berkurang dan bertambah. Produksi bertambah, ya, produksi bertambah dia anggota penuh kalau lebih besar dari 7.000 dan tidak anggota kalau kurang dari 2.000. Nah, sebaliknya, produksi berkurang dia anggota penuh kalau kurang dari 2.000, tidak anggota lagi kalau sudah lebih dari 7.000. Nah, ini sama. Kita bikin persamaannya, ya. Kurang dari 2.000 dia anggota penuh untuk produksi barang berkurang. Kalau lebih dari 7.000 dia bukan anggota lagi. Kalau untuk produksi barang berkurang. Nah, antara 2.000 sampai 7.000, nah ini persamaannya 7.000 min Z per 7.000 min 2.000, dapatlah angka 5.000. Kemudian untuk produksi barang bertambah, kalau kurang dari 2.000 bukan anggota lagi, karena ini bertambah. Kalau lebih dari 7.000 maka nilainya anggotanya penuh. Nah, maka antara 2.000 sampai 7.000 yaitu Z min 2.000 per 5.000. Nah, sekarang kita hubungkan ini, ya. Nah, kita hubungkan itu maksudnya seperti ini, ya. Jadi kita hubungkan nih. Saya kembali ke sini. Nah, artinya ini sekarang ini menjadi fungsi permintaan, ini menjadi fungsi persediaan, ini adalah fungsi produksi. Nah, berarti tadi kan kita dapat nih derajat keanggotaan yang fungsi permintaan dan derajat keanggotaan untuk fungsi persediaan, ya. Nah, berarti kita ngambil nilai minimum dari permintaan dan persediaan, ya. Nah, di sini, ya, kita kembali ke sini. Nah, kita gunakan rule 1, if permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Nah, maka di sini pada saat turun, ya, karena permintaan turun, ya, permintaan turun. Untuk nilai 4.000 adalah 0,25, sedangkan untuk persediaan banyak, ini kan persediaan banyak adalah 0,4, mana minimum 0,25, maka kita ambil 0,25. Nah, berarti nilai yang di sini adalah 0,25 nih, nilai sini 0,25. Ya. Nah, sekarang udah kita dapat sini 0,25, berarti berapa di sini produksinya? Nah, ini kita lihat untuk rule 1 dapat berapa dia rule 1. Nah, untuk rule 1 ternyata didapat nilai adalah 5.750, ya, 5.750 untuk rule 1. Nah, ini belum selesai. Karena kita harus menggabungkan, harus melihat alfa dari semua rule, ya. Sekarang rule yang kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Ya, di sini turun dan sedikit untuk produksi barang berkurang, ya, produksi barang berkurang. Ya. Nah, di sini sama, kita ambil minimumnya yaitu 0,25, ya, maka kita dapatkan nilai yang sama yaitu 5750, ya, karena nilainya sama dengan ini 0,25 untuk rule kedua. Nah, sekarang rule ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Ya. Jadi di sini kita lihat nilainya untuk permintaan naik 0,75, ya. Permintaan naik pada saat 4.000, kemudian untuk persediaan banyak pada saat persediaan stok 300 adalah 0,4. Nilai minimumnya adalah 0,4. Nah, kita hitung nilai berapa nilai Z-nya. Nah, di sini dengan menggunakan persamaannya dapatlah nilainya 4.000. Ya.
Kemudian jika permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Ya, maka di sini kita lihat sini permintaan naik 4.000 yaitu berapa? 0,75. Persediaan sedikit yaitu pada saat 300 yaitu 0,6. Maka nilai minimumnya adalah 0,6. Ya. Maka di sini himpunan produksi barang bertambah ya adalah untuk yang rule keempat adalah kita dapat nilainya 0,6 ya. Jadi diperhitungkan kebetulan dapat nilainya sama 0,6. 0,6 kita dapat nilai Z-nya adalah 5.000. Ya. Nah, sehingga kita punya 4 nilai yaitu rule 1-nya 5.750, rule 2-nya 5.750, rule 3-nya 4.000 dan rule 4-nya 5.000. Nah, ada 4 ya. Nah, ini coba kita kembali ke sini dulu. Nah, artinya kita sudah dapat nih nilai alfa 1 sama Z, alfa 2 sama Z. Nah, itu ada 4, berarti ada alfa 3, Z3, alfa 4 dan Z4. Nah, kita hitung rata-rata terbobotnya ya. Jadi kita hitung rata-rata terbobotnya dengan menggunakan formula seperti ini, yaitu alfa 1 kali Z1 tambah alfa 2 kali Z2 dibagi alfa 1 tambah alfa 2. Nah, itu berarti kita hitung rata-rata terbobotnya. Nah, kita hitung di sini yaitu alfa predikat 1 kali Z1, alfa predikat 2 kali Z2, alfa predikat 3 kali Z3 tambah alfa predikat 4 kali Z4 dibagi alfa predikat 1 plus alfa predikat 2 plus alfa predikat 3 plus alfa predikat 4. Ya. Nah, kita hitung di sini akhirnya dapat nilai 4.983. Artinya ya, dengan 4 rule di situ ya, dengan permintaan sebesar 4.000, kemudian ada stok 300, produksi barangnya adalah 4.983. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC harus produksi sebanyak 4.983 kemasan. Ya, nah ini ya cukup ya, mungkin ini contoh, nanti bisa Anda simak. Kalau ada yang belum paham nanti bisa diulang videonya atau silakan ditanyakan di grup ya. Oke, terima kasih.